محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد بسيط المعروف جامعه، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratil mukarram sahibil fadilah Raisul Mahad Ustaz Fatoni yang saya hormati, para jamaah pengajian dan para santriwati, alhamdulillah pada malam ini Abah Haji diminta untuk ngobrol, ya. Obrolan ini mudah-mudahan ada manfaat dalam rangka tasyakuran yang telah selesai dibaca, yaitu kitab tafsir Jalalain. Artinya Jalalain itu Ijalal 2, Jalalun 1, Jalalain, Jalal 2. Jadi dulu ada orang punya anak 2, semua jadi ulama besar. Jadi ngobrol-ngobrol sepakat bagi Jalaluddin Sayuti dari surat Al-Baqarah sampai Kahfi, Jalaluddin Mahali yaitu dari Al-Kahfi sampai selesai. Jadi kalau dulu itu orang tua meninggal bagi warisan ilmu. Kalau orang sekarang mah bagi warisan rokok dan tanah, ya. Kalau punya, ya. Kalau punya. Ada orang tetangga ditinggalin 13 toko, semua habis semeter juga nggak punya. Itu harta, tapi ilmu alhamdulillah nyebar. Di negara kita itu di Banten, di Indonesia aja lah. Sebenarnya terutama di Banten, walaupun datang paham macam-macam, nggak bakal kalah paham salaf. Karena penyebarnya itu yaitu seorang waliullah, yang menyebarkan itu seorang waliullah. Siapa yang nyebarin? Yaitu Sultan Hasanuddin. Itu Sultan Hasanuddin, kata guru, sejajar seangkatan dengan Sultan Agung Mataram. Ngajinya langsung kepada Imam Romli. Jadi mu'alif daripada karangannya. Apa yang dibaca? Tuhfah. Tuhfah itu penjabaran dari Al-Um. Tuhfah, Mughni Muhtaj, Mughni Labib. Itu sudah jadi raja. Di sini. Masih ngaji. Jalan kaki dari keraton ke Kusiniatan. Kan belum ada Innova. Ya, belum ada Pajero. Jalan kaki dari keraton ke Kusiniatan. Ke gurunya ngaji, yaitu Syekh Abu Syukur Sepuh. Apa yang dia mengulang yaitu tuhfah. Tuhfah itu di dalamnya ilmu fikih, bermadhabkan Imam Syafi'i. Maka Islam disebarkan ke Indonesia itu dalam ilmu fikih lewat madhab Syafi'i.
Kemudian di dalam cara baca Quran, bukan qiraat yang dimacam-macam. Ada sampai 14 macam qiraat. Yang masyhur 7 qiraat sab'ah. Qiraat aja. Ya, ada imamnya. Makanya kalau ada anak-anak sekarang, saya tidak bermadhab, madhab saya Quran dan hadis. Ada yang banyak. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Saya tidak bermadhab, madhab saya Quran dan hadis. Ini jelas orang tidak tahu sejarah. Ya. Ini orang nggak tahu sejarah. Lah Qurannya yang macam apa? Di zaman Nabi nggak ada bendel, Quran di bendel. Nah, nggak ada lah, belum ada di bendel itu pada zaman pemerintahan Sayyidina Utsman yang masih disimpan di Turki. Ponakan pernah lihat, tapi ada fotokopinya yang dibawa ke Indonesia, tapi fotokopi di kantor PB Jakarta. Fotokopi. Dan bentuknya tidak seperti apa yang ada tulisannya. Lain, makanya timbullah perbedaan dalam qiraat. Contoh, ada begitu tuh, seret, bisa nun, bisa ta, bisa sa. Kalau di bawah bisa iya, bisa tab alun itu. Itu aja. Nah ini yang ngasih titik dan harokat itu bukan siapa? Sayyidina Utsman, enggak, baru sakal aja. Nah baru di zaman eranya yaitu para madzhab qiraat, Asim, Hafs, Ibnu Amr, Al-Kisai, Ibnu Katsir Al-Makki, baru. Nah, ada perbedaan tuh, ada perbedaan. Ada yang alun, ada tam alun, tapi tidak mengurangi arti. Tidak mengurangi arti. Itulah adanya. Maka di Indonesia, khusus di Banten, bacaan Qur'annya yaitu satu mazhab, yaitu qiraat Asim, riwayat Hafs. Lihat, boleh dibuktikan, ada Quran dicetak Kudus dan Demak. Quran ini dicetak menurut qiraat mazhab Asim, riwayat Hafs. Telah diteliti oleh seorang kiai, 3 stempel Departemen Agama, ya, kan otentik. Jadi kalau orang ngaku-ngaku tidak bermadhab, itu suatu kebohongan besar. Itu kebohongan besar. Bom baca Qurannya pakai madhab. Jajal aja kita dengar bacaan qiraat orang Afrika, qiraat orang luar negeri. Bahkan antara cetakan kita di sini dengan cetakan Arab itu banyak perbedaan. Mana yang benar? Semua benar. Perbedaan di dalam begitu jangan disamakan dengan perbedaan matematik. 5 tambah 5 yang benar 9, 11, apa 10? 10 ya. 10. Jangan disamakan. Karena di dalam perbedaan itu mah, untuk mengejar 10 itu bukan hanya 5 tambah 5. 6 tambah 4, 7 tambah 3, 8 tambah 2, bisa kan? 12 kurangi 2, ketemu angka 10. Jangan disamakan dengan matematik. Itu. Hanya Allah dan Rasul yang benar. Lah ya, bagi umat Islam tidak tahu, hanya Allah dan Rasul. Tetapi kan di dalam memahami, jangan memahami arti, lagi bacaannya aja pakai iman. Karena kita tidak ketemu dengan Rasul. Jangan Rasul, sahabat tabiin juga enggak. Kalau ada orang aku habis ketemu dengan Rasul, stres tuh. Stres atau
Dari malam saya ketemu dengan Jibril, wah iraha edana dia. Perusahaan ikan. Aduh. Jadi jangan dianggaplah. Dan belajar agama itu jangan disamakan dengan belajar bahasa Inggris. Tulisan, rekaman, lanjut kita otodidak bisa kan? Gitu. Yang calakan ya. Nah, jadi harus talaki. Harus talaki itu artinya berhadapan langsung. Karena Rasulnya sendiri berhadapan langsung dengan Jibril. Langsung. Padahal menurut Sirul Asrar, lahir Nabi Muhammad itu dadanya udah Al-Quran. Lahirnya Nabi Muhammad itu sudah membawa Quran dadanya. Langsung hafal. Lahir itu sudah hafal Quran. Cuman turun bertahap. Dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Untuk menjawab persoalan ketika itu. Ada masalah, nih turun ayat. Ada masalah, turun ayat. Jadi bertahap. Jadi Quran itu menjawab persoalan yang terjadi di zaman Nabi selama yaitu 23 tahun. Yang diawali dengan Iqra, ditutup dengan surat Al-Maidah, Al-Yauma Akmaltu Lakum. Itu. Nah, kalau udah ada Rasulullah udah penuh. Makanya Rasul kadang-kadang mendahului Jibril. La takjal kadang. Jangan mendahului. Walaupun Anda hafal, ini saya tugaskan dari Allah untuk menuntun sampean. Tahu. Jibril tahu di dada Nabi udah ada Quran itu. Seperti Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik. Itu sebelum berangkat ke pondok udah hafal dulu. Karya tulisnya Imam Malik itu Al-Muwatta. Al-Muwatta itu hadis Al-Muwatta yang tulis oleh Imam Malik. Udah hafal duluan. Di rumah itu berangkat ke pondok itu udah hafal Quran, udah hafal hadis Al-Muwatta. Kayak orang sekarang, alhamdulillah. Berangkatnya itu memang udah ada di dada. 7 tahun hafal Quran. 12 tahun sudah dipercaya jadi wakil. 15 tahun jadi MUI tingkat dunia. Mufti. Belum jadi mujahid, mufti. Jadi apa yang disampaikan oleh gurunya diperjelas. Mufti. Orang tua dulu. Umurnya pendek. 55. Imam Ghazali di bawah 50. Tapi karya tulisnya sedunia. Sekarang alhamdulillah umur 90 tahun. Lumayan menambah-nambah pilkada suara. Lah iyalah. Udah usia tua belum bisa apa-apa menambah suara bela ya. Kalau 100 orang kan kali 10 ya dapat orang 1000 ya. Lumayan nama-nama suara pilkada. Kalau orang dulu mau benar-benar waktu itu berharga. Ingat 7 tahun sudah beres. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu 10 tahun bisa nyadarin 60 perampok sadar bertepuk lutut dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita usia tua belum satu pun belum nyadarin orang-orang preman. Istri aja ngelawan. Boro-boro nyadarin preman. Orang tua dulu. Makanya penting sejarah itu. Sejarah itu, oh iya ya orang dulu. Jauh panggang dengan gitu. Orang-orang zaman sekarang kan akhirnya kita tidak merasa punya kelebihan. Kita ini tidak punya apa-apa. Kan itu. Dan kalau kita dengar ngaji jauh amat dengan orang dulu kan gitu.
jauh amat. Bukan ukur itu. Jadi kita tuh yang ada tawadu. Yang ada tawadu. Seperti orang kita, ya tawadu lah. Tahu warna duit. Kalau orang tua dulu, waduh, enggak. Walaupun alim enggak. Ini orang tua dulu. Ya. Kalau ditanya, orang tua maksudnya ulama nih. Tanya aja deh sama Ustaz Faton. Tanya aja ke dia. Jadi nggak cepat menjawab. Menjawab langsung. Sekarang nggak dijawab, nggak ditanya ke nyerocos, ini ngaji merga, gurah darah murah tere. Rawinya juga bukan dari anak Abi Hurairah. Waruya anil YouTube. Sama kolam babugel. Beres. Jangankan salahnya, benar salah dalam sudut keilmuan. Nah, balik lagi. Itu belajar dari YouTube, dari TV. Jangankan salah, benar dianggap salah. Bukan doib-doibnya salah, udah. Doib itu ini ngaji kumpul, ada yang di luar, dengerin. Itu kategorinya doib yang di luar. Dalam keilmuan itu jangan. Jadi hadis doib itu macam-macam. Yang orang hadis doib apa itu? Dari sudut mana? Oh, dari sudut IQ, pelupa, ya. Atau juga dia pernah ketahuan melakukan hal-hal yang melanggar agama, itu doib. Makanya sepinter apapun kalau orang itu melanggar agama nggak bakal manfaat ilmu. Di zaman ini apa? Zaman Bani Israel, wenten anu Pak ngaji 80 gerobak kita belum perlu petik dan merauh datang ke seorang ambiya. Nabi, saya ini ngaji dapat 80 petik. Bagaimana supaya manfaat? Kalau saya manfaat, kamu ngajinya jangan tujuannya urusan dunia. Ngajinya jangan urusan dunia. 1, 2, jangan nyakitin orang lain. 2, jangan yang baru tuh. Nyakitin orang lain, menghina orang lain, mencaci orang lain. Jangan. Lah, sekarang itu yang tukang nyaci maki orang lain itu kan orang-orang pintar. Berarti ilmunya nggak manfaat. Gitu. Jadi kalau pengen manfaat itu di dalam kitab Syekh Nawawi itu ada. Namanya kitab Naso Ibul Ibad. Namanya Naso Ibul Ibad. Gitu. Jangan. Ya sekarang musimnya ya. Saling hina menghina, saling menantang. Apa iya? Ya. Dulu mau saling mengangkat. Nah, seperti contoh otentik. Tafsir Jalalain bermadhab Syafi'i. Kemudian dijabarkan oleh tafsir yaitu Sawi. Bermadhab Maliki. Beda madhab, tapi menguraikan, menjabarkan apa yang ada dalam kitab Jalalain, diuraikan, dijabarkan, diperluas oleh yaitu tafsir Sawi Al-Maliki. Madhab beda, madhab itu nggak jadi masalah sebenarnya. Beda madhab, beda qiraat, nggak jadi masalah. Yang bikin masalah yaitu bukan beda pendapat, beda pendapatan. Betul nggak? Kalau beda pendapat bisa, coba buka kitabnya. Oh iya. Beda pendapat kan bisa selesai ya. Sekarang yang ribut mah beda pendapatan. Mau ribut apa aja. Itu di Senayan ribut, masalahnya pendapatan. Masalah pendapatan. Garis miring perkejoan. Aduh, kalau ngaji mah bisa selesai kan. Mau bagaimana mau ada dasar.
Kalau urusan ngaji mah bisa selesaikan dengan ngaji. Tetapi kan bukan itu. Bukan itu. Makanya saya merasa bahagia, merasa senang malam ini, yaitu bahwa bapak-bapak telah mendengarkan yaitu pembacaan tafsir Jalalain sampai selesai. Alhamdulillah. Mau bisa mau enggak, yang penting masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ngaji itu jangankan udah 40-30 dari SD aja poho. Pelajaran-pelajaran SD, pelajaran ibtidah sanawi dan lupa. Benar. Walaupun bagaimana tetap saya pernah menghadiri orang gelarnya profesor, ayat Qur'annya lupa belum, nggak nyalain. Memang itu Al-Quran. Hilang itu. Bamin ayati anafalakalakum aja. Ya, nggak nyalain. Sebab Al-Quran itu harus nempelnya kepada dada yang bersih, otaknya bersih, steril. Seperti sterilnya Nabi. Terus jauhin lah, Nabi nggak ada modelnya. Tapi harus. Suatu ketika Imam Syafi'i biasanya lancar, seperti kaset. Syakautu ila waqi'i su'ahiddi fa'arsyadani ala tarkil ma'as. Aku mengadu kepada guru, kenapa aku jadi lupa? 3 kali jadi lupa. Akhirnya guruku memberikan peringatan supaya aku tobat dari perbuatan yang tercela. Apa saya? Bodoh, makan apa? Pulanglah. Mama, anak saya. Usianya kan mama, tapi kalau modern sekarang ada gaya baru dari abi, umi, ahe, ukti, akhwat, hijrah terusnya. Hijrah. Sebelah. Anak saya diajak yang perempuan. Diri. Kapan teh mau hijrah? Hijrah itu apa? Ini hijrah. Oh, pakai itu. Ya udah, jangan ikut-ikutan. Kalau orang dulu, masya Allah, benar-benar jaga. Iya. Lama-lama, bu kasih makan apa saya? Apa ya? Saya enggak. Ingat-ingat bu. Oh, ketika hamil, itu masuk ke pabrik roti. Ada adonan roti di meja tuh. Tuk ya, megar. Ya, namanya orang hamil itu orang nyidam, tai garing ke gitu. Dijongeng guna sebelah. Jadi dicuil. Itu menghalangi hafalan. Menghalangi hafalan Quran. Padahal bukan roti ya, mal sakit merenya, cuil deh, hamil ya. Gitu. Tapi itu juga bisa menghalangi. Berarti Quran itu benar harus steril. Ada seorang jago Quran, mau jujur, bah abdi gobloknya, buat ngaco ngaji Quran, mah, itu jangan begitu ngaji, kalau hebat bikang gelis, dan jero kernaji, etahat aja gelis amat, atau ngaco salat, ngaco baca Quran aja, nah, itu peserta, begitu dia tengah-tengah baca Quran, ada perempuan cantik, dalam hati cantik amat, anak mana tuh? Padahal dia mulutnya Quran. Itu hilang akhirnya. Buat tuh nggak jadi juara. Ini ada lagi nih, aman kiai, bener ngajinya, kumpul kori. Lah, tapi di bawah kita. Justru kita yang acak-acakan, yang ngalamin. Jadi benar-benar Quran itu nempel kepada dada yang bersih. Dada yang bersih, benar. Di samping memang keterangan dari Quran dan juga berdasarkan survei lapangan, ya, cerita-cerita dari teman-teman, dari murid-murid, dari kawan-kawan, oh iya benar-benar Quran itu harus steril, nempel ke dada orang.
Nah, makanya ya itulah orang-orang dulu hasilnya bagus karena hatinya bersih. Di dalam itu tuh ngajar, nulis, benar-benar dalam rangka ihya ulumud, menghidupkan ilmu agama, tidak menuntut jasa. Kalau orang sekarang, seorang profesor menulis karya tulis, dicetak, tidak dilarang mencetak, mengkopi. Barang siapa yang mencetak, mengkopi, maka akan dituntut dengan pasal sekian KUHP, pelanggaran hak cipta. Bingungnya dan kan uang itu ya. Syekh Nawawi itu 100 judul udah minta. Kemarin sebelum corona saya kumpul di rumah, di dapur Tawagu, pro kumpul, ada nyelap nih, selap piron bengki. Cerita pulang dari Belanda. Di Belanda itu ada arsip, jadi Belanda itu jago arsip. 100 judul karangan Syekh Nawawi masih utuh, ada di Belanda, di perpustakaan Belanda. Dr. Ali itu yang dia biayain, dia bawa 2.500 sampel, 2.500 sampel harus oleh-oleh dari. Jadi benar dengan kebersihannya orang-orang tua dulu itu manfaatnya memang kelihatan ya, betul nggak? Tidak lapuk dengan waktu, tidak lapuk. Tetapi kalau orang-orang itu ya tujuannya lain dah. Jangankan orang lain ngambil manfaat, anaknya sendiri nggak baca karya tulisnya itu. Karya tulis dia itu, keluarganya sendiri, anaknya sendiri nggak baca. Gimana yo? Sementara orang dulu, Syekh Nawawi Tenara, ya, lah itu nyebar sampai sedunia, pakai rujukan. Kenapa? Karena bersih. Ulama yang sebenarnya ulama ar-rasyihuna fil ilmi, menurut Sirul Asror, itu ilmu zahir, ilmu batinnya mumpuni. Dia menguasai ilmu zahir, ilmu batin. Di samping ilmu yang lain, zahiran wa batinan. Contohnya begini aja di zaman sahabat. Ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaih. Senang. Senang sahabat. Ya, pada hari ini telah sempurna agama. Nikmat sudah senang. Sementara ada sahabat yang nangis. Siapa? Abu Bakar. Tuhan, kok orang senang menangis? Yalah, jadi tahu nggak turun ayat? Turun ayat al-yawma akmaltu lakum. Kalau terjemahnya, menurut terjemah pada hari ini, aku sempurnakan agama kalian. Kan begitu? Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah ku sempurnakan nikmatku pada kalian. Tapi di sisi lain, pandangan lain bukan itu. Bukan sekedar begitu. Itu adalah merupakan sandi. Tahu sandi? Kalau militer, merpati putih, di sini elang satu. Kode, ya, elang satu. Posisi di mana? Radius berapa? Tahu aja gitu ya. Ya ini kan kode-kode militer segala. Nah itu sandi namanya. Tahu nggak kamu, kata Sayyidina Abu Bakar, sebentar lagi Aisyah jadi janda. Kan begitu. Hasan Husain jadi yatim. Tahu? Jauh amat ya antara balogat dengan terjemah dengan maksud yang lain. Oh, ternyata isyarat bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad akan dipanggil oleh Allah dengan waktu yang teramat pendek.
Haji, Muharram, Safar, Maulud. Mauludnya tanggal 12, turun ayat tanggal 9 bulan Haji. Jadi kurang lebih 100 hari lagi sudah ada berita. 100 hari lagi Rasul dipanggil dengan kode al-yauma akmaltu lakum dinakum. Lah kalau orang ngajinya enggak ke situ enggak tahu ya. Itu adanya di uraian tafsir. Tafsir itu banyak. Karena kemudian tafsir itu tergantung hobi, ada hobinya. Sebenarnya mu'alif itu ada hobinya. Ada yang hobi membahas ilmu alat. Nahwunya, sorobnya, istiarah, bade, balaghah, mantek. Ada lagi yang memperdalam tafsir itu ke arah itu tasawuf, hakikat aja yang dibahas. Seperti tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani 4 jilid. Pernah ada datang seorang dokter, Syekh Abdul Qadir itu dibaca-baca sejarahnya. Karya tulisnya mana sih? Ayo jadi belum. Dokter keburangan dia. Ambil aja Sirul Aswad. Nah ini karena tafsirnya ini tumpah ciri. Oh, mana karangannya? Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik ada. Mana karangannya? Aku ngesirin orang ngaji diganti kan. Padahal ada. Itu kalau tafsir lah kecil ke bawah ke sininya itu tafsir Munir. Tafsir Munir itu juga kebanyakan sekian persennya itu presentasinya ke arah tasawuf, ke arah hakikat. Jadi kita melaksanakan agama itu berdasarkan syariat, tarekat, baru tingkat ma'rifat, baru ketemu hakikat. Ngomong hakikat tanpa syariat, itu caprak itu. Seperti orang-orang kejawen, yang cukup dengan eling, ya, eling, ya, ajaran Dharma Gandul, kita beda. Luar Islam itu kan kitab itu nggak boleh sembarangan orang. Kitab Dharma Gandul, Weda itu nggak bisa orang biasa, kudu harus kelas Brahma. Kelas Brahma itu yang punya, yang mengkaji kelas Brahma. Kesatria nggak boleh, apalagi Sudra. Nah, kita sih anak kecil diajarin ya. Diajarin. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Kemudian lagi ngomong tafsir. Jadi tafsir itu bermacam-macam. Ada yang hobi ini. Tapi Ibnu Katsir itu ya. Ibnu Katsir itu hobinya mengoplos. Lihat aja. Ya, oplos. Ayat ditafsiri dengan ayat. Ayat ditafsiri dengan hadis. Ayat ditafsiri dengan kaul sahabat. Itu oplos aja. Enggak diakal-akal sendiri. Enggak. Pakai rujukan. Ayat ini ditafsiri, diperjelas dengan ayat ini. Ayat ini diperjelas oleh hadis Nabi. Ayat ini diperjelas oleh sahabat, namanya Asarus Sahabat. Begitu kalau ngaji yang sebenarnya. Beda dengan itu Abi Hijrah. Saya udah pernah hadir di Sulawesi, kemudian pernah di Serang, kumpul 10 orang. Baca surat Tuka, terjemah. Lanjut. Terjemah baca. Ya, baca lagi 3 kali. Nah, sekarang menurut kamu bagaimana? Wong edan ya itu. Lah nyasab kan. Di otak-otak sendiri. Kita itu harus punya rujukan. Jangankan ilmu agama lah, ilmu semua juga ada rujukannya. Benar nggak? Ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu yang lain, ilmu arsitektur, semua itu pasti ada mazhabnya lah. Jadi satu kebohongan kalau orang tidak bermadzhab.
ilmu kedokteran pasti ada buku petunjuk dari prof ya, betul. Ilmu filsafat juga begitu. Semua ilmu pastilah. Arsitek, ya, bagaimana menjadi insinyur arsitek, ada imamnya, ada imam. Apalagi yang namanya ngaji, makanya harus ada rujukan, rujukan kitab-kitab. Nah, ini adik-adik, anak-anak, jangan menganggap cukup apa yang telah dipelajari. Terus aja belajar mah, nanti semakin tinggi. Isnani la yusbi'ani. Dua masalah tidak akan membuat orang kenyang. Satu, hubbud dunya. Orang yaitu tergila-gila dengan dunia. Hubunnya tergila-gila. Kalau senang biasa menormal. Hubunnya yang tergila-gila. Orang punya ini, pengen punya ini. Orang punya bagaimana saya menciptakan satu perusahaan. Kemudian perusahaan harus ada asuransi, bikin asuransi. Asuransi bikin lagi bank. Nah, inilah sistem ekonomi roda berputar. Udah ini punya ini, lahan. Bagaimana saya 3.000 hektar saya kuasai. Beli ke Senayan aja bikin undang-undang. Cita di Senayan, ya bayar sekian. Jadi boleh tanah itu dipergunakan untuk apa alasannya, dibuat-buat. Itulah jadi kembali lagi dalam ngaji, jadi ngaji jangan cukup. Orang kalau ngaji nggak bakal kenyang, kata guru. Ngaji itu semua diaji. Jangan satu jurusan. Pemanya nahu aja sampai pae dia mual angges. Qiraat sampai umur habis nggak selesai. Tafsir aja sampai selesai. Wah, bakal umur dulu pasti. Semua ilmu. Makanya sistem orang Banten tidak mengambil jurusan salah itu. Semua kitab diaji. Nahu mulai dari Qur'annya dan tafsirnya, dari usul tafsirnya, terus fikih, usul fikih, mustalah hadis, mustalah hadis, terus dikaji. Kalau satu nggak bisa, nggak sampai pengen tamat dan selesai dikuasai. Ilmu balak nggak bisa. Nah, habis waktu itu belum selesai. Itu orang Banten ngajinya. Jadi semua dikaji. Wadabul ulumi isna asyara. Ilmu yang 12 pan itu memang harus dikuasai. Nah, syarat menjadi mu'alif, menjadi penulis itu 12 pan ilmu. Membongkar kitab itu pernah saya laporin. Ustaz Pak Tony ngomong, abah-abahnya ini Australia aja heran, sanawiyah pelajaran tafsir Jalalain, heran. Ini ngomong Indonesia ngaji ini tafsir Jalalain sanawiyah, jadi guru hari gitu cina. Atau jadi tafsir Jalalain dan kuncinya 12, kita cukup kunci Inggris. Lah seperti kita ngebongkar motor lah, katanya kunci Inggris serbaguna, betul nggak? Bisa gede bisa kecil, kunci setengah, kunci seperempat, kunci 6, yang 7, 8 sampai tidak. Nggak bisa lah ngambilin baut yang di dalam mah, betul nggak? Busi aja bisa nggak sama kunci Inggris? Pecah blok mesinnya. Belum lagi yang disodok di dalam. Ada seru. Nah, membahas Quran ada ilmu yang di luar logat Arab. Daraballahu masalan kalimatan. Daraba mau sing ngegebuk. Wis ngegebuk Allah ing pirang-pirang contoh. Caprak tuh. Jadi tafsir Jalalain itu sebenarnya jadinya itu 12 kunci. Maka ngebongkarnya harus 12 kunci. Nah, gitu. 12 kunci. Maka aneh.
Jadi alhamdulillah hebatnya kalau orang sudah bisa menguasai tafsir Jalalain. Amin ya robbal. Dan tafsir Jalalain itu ada lagi syarah tafsir Jalalain. Apa syarah tafsir Jalalain? Futuhatul Uluhiyah. Ada tafsir Jamal. Itu di dalamnya dari alif lam mim sampai falak binas di i'rab. Dicari kalimat ini jadi apa, kalimat ini jadi apa. Contohnya, alhamdulillah, alhamdulillah jadi mubtada, lillah, sejumlah lillah jadi khobar. Terus saja. Ada kitab Manarul Huda, itu bab qiraat. Manarul Huda itu membahas apa? Waqaf. Jadi waqaf itu ada namanya. Waqaf wajib, jaiz, makruh, hasan, ahsan, hobi, haram. Waqaf berhentinya itu kalau orang enggak mengkaji, dia enggak tahu. Makanya terus aja lah ngajinya. Terus aja menurut kemampuan masing. Yasiru wala tu'asiru, permudah, jangan dipersul. Ini lagi cerita supaya jangan menganggap cukup kita sudah baca tafsir Jalalain, tafsir yang lain-lain. Itu dibuat lamun tafsir Bedawi mubah. Waduh, alat kabeh tafsir oplosan ayat ini. Iya, pakai alat ilmu alat dipasang setel 12 kunci. Waduh, mubah itu tafsir Bedawi. Masih mending rada-rada yang enggak gampang juga tafsir itu kasir. Ini oplosannya Quran dan Quran dan hadis, Quran dan asar sahabat. Inilah. Kalau orang berpegang pada Quran aja, bisa jadi Mu'tazilah. Lah gara-gara paham Mu'tazilah nggak tanggung-tanggung. Ada orang jidatnya hitam, tahajudnya, puasanya rajin. Sayyidina Ali dibunuh. Orang yang hafal Quran. Jadi nggak jaminan hafal Quran ininya jidatnya hitam. Sayyidina Ali dibunuh. Karena dianggap Sayyidina Ali tidak mematuhi itu Al-Quran. Lebih mematuhi hasil keputusan sidang. Itu. Padahal layat kami ummati ala dolalah. Umatku tidak berkumpul dalam kesesatan. Makanya menurut fikih Syafi'i, kita di dalam ibadah itu pakai Quran, hadis, ijma' iya. Quran, hadis, ijma' qiyas. Mana contoh qiyas? Haramnya Arab. Cuma sudah qat'i ya. Haramnya Arab. Yang diharamkan Arab. Sekarang bagaimana kalau narkotik? Mereknya bukan Arab lagi. Apa? Minsen, brandy, whisky. Kan bukan Arab. Yang haram kan Arab. Nggak ada haram minsen. Nggak ada kurang ngomong-ngomong minsen, brandy, whisky. Tapi miring. Kesininya apa? Narkoba, narkotik. Itu dipakai dengan ilmu alasannya kenapa? Apa? Arak haram karena memabuk. Maka kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Karena tadi yang disebut whisky, brandy dan narkoba itu mabuk, maka hukumnya haram. Di Qurannya nggak ada. Ya nggak ada di Qurannya whisky haram. Minum aja. Jadi minum sih teler-teler. Kadang-kadang. Nah itulah. Jadi adanya ijma.
kesepakatan ada ijma sukuti. Ijma sukuti itu sepakat seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, yaitu adzan 2 kali. Sepakat ijma sahabat. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tarawih 20 dengan 3 rakaat. Bukan berarti kita ikut-ikutan, itu melaksanakan perintah Rasul. Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, kalian akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Sudah bilang, wa'alaikum bisunnati, maka peganglah perjalanan. Wa sunnati khulafaur rasyidin, dan peganglah perjalanan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu dibenarkan oleh Rasul. Sedap dapat SPK, surat perintah kerja. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak semua yang di zaman Nabi tidak ada, atau tidak di zaman Nabi tidak melakukan itu bid'ah dolalah, enggak. Itu azan Nabi tidak menyuruh. Hasil mimpi dilaporkan oleh para sahabat, akhirnya di antara lain Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Bilal dan kawan-kawan. Mimpi, ada apa? Saya mimpi. Mimpi apa? Ada yang ngajarin ini. Orangnya seragam putih. Terus iya saya juga, iya semua. Jadi azan qomat hasil mimpi sahabat. Rasul satu ketika ngomong ke Bilal, Bilal, harus aja boga amal naon. Nah, rupanya budak Sunda ini. Udah amal naon sih aja. Rasul, saya tidak punya amalan. Cuman kalau habis wudhu, langsung saya salat sunnah. Oh iya, laksanakan. Nabi tidak melaksanakan, tapi Bilal melaksanakan. Bid'ah ya? Bid'ah ya? Tapi Rasul tidak melarang, bahkan membiarkan. Itu namanya salat syukur wudhu. Nabi melakukan salat syukur wudhu. Itu mah perjalanan sahabat aja. Tapi Nabi tidak. Namanya itu sukuti. Isbat kalau dalam isbat hadis isbat tetap merupakan ketetapan. Banyak itu. Makanya kalau kita merasa baru baca buku-buku terjemahan dari Prof. Anu, jangan langsung ngambil keputusan. Kita sudah sering baca kita. Dan simpulkan sendiri, janganlah kita tanyakan fas'alu ahla zikri. Bertanya dulu kepada yang lebih ngerti. In kuntum la ta'lamun, bila kamu tidak pernah menyam ibtidah sanawi aliyah. Lah, tanyakan maksudnya gimana nih? Jadi, itu. Jadi fas'alu ahla zikri dulu. Tanyakan kepada yang lebih tahu kan. Maksudnya apa nih? Jangan langsung disimpulkan. Nah, ini yang bikin gaduh ini orang menyimpulkan sendiri. Bikin gaduh onar di mana-mana ini kan orang menyimpulkan sendiri. Takut baca sendiri. Jadi gaduh. Tambah didongkrak oleh rasa takabur. Hidungnya ngedongkrak. Dan takabur adalah awalnya yang pertama makhluk Allah takabur adalah iblis. Kenapa iblis tidak diampuni melakukan itu? Sementara Nabi Adam diampuni. Karena Nabi Adam mengaku salah. Rabbana zalamna, ya Allah saya mengaku salah. Ya Allah ampun, ya Allah saya. Maka fataba alaihi. Allah mengampun.
Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba. Setelah wirid 40 tahun baca Rabbana zalamna anfusana 40 tahun baru diampuni. Salahnya satu juga nggak sengaja. Lah kita orang senang salahnya wiridnya belum setahun juga. Itu 40 tahun wirid baru diampuni. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba. Dalam tafsir yang lain itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun. Itulah diantaranya. Kalau kita mengamati kandungan-kandungan Al-Quran, sebenarnya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, dibohongin, dikadalin sama anak, nggak percaya. Pokoknya Yusuf hidup. Walaupun kamu bikin berita Yusuf dimakan harimau. Karena berpegang kepada idqala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li. Artinya Yusuf bakal jadi raja. Kelak Yusuf bakal jadi raja, bakal jadi nabi, jadi rasul, jadi raja. Yang ngomong Allah. Lah, masa percaya kepada kau? Idqala Yusuf itu bahasa sandi. Bahwa Yusuf nanti kelak setelah dewasa setelah melintasi lautan ujian berhasil jadi raja, jadi penguasa kota Mesir. Maka begitu diberitakan, lah nggak percaya, nggak lah mau naon dia, enggak nyaho dia mau bohong, jadi nggak percaya kalau dia ngomong. Nah itulah Quran. Jadi sebenarnya sandi bahwa idqala Yusuf Nabi itu sandi bahwa Nabi Yusuf akan jadi orang besar. Gitu. Terjemah idqala Yusuf ketika atau innalika nandika sapa Nabi Yusuf. Ya abadi, Bapak Isun, ini ro'aitu ahada asyara kaukaba. Saat temannya Isun itu dalam 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamaro lan bulan li sajidin pada tunduk pakai bah ngimpi. Lah terjemahkan gitu. Nah, langsung nabi ya kan nabi sahabat aja cerdas, sahabat yang jangan nabi sahabat yang cerdas langsung jadi la taksus ru'yaka. Nah, off the record ya, jangan ngomong ke siapa. Ini awas berbahaya. Ternyata juga ya. Udah, itu bahasa sandi. Nah, sekelas itu mana Nabi? Ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasul, dari mana setar saya? Apa jawab Rasul? Kalau jawab Rasul dari sofa, itu guru madrasah. Hah? Enggak lah. Ibda bima bada Allah. Jawabnya ibda'u bima bada Allah. Setar saja sebagaimana Allah setar. Sini diajak ngomong orang madrasah, mutung. Lah kependakar oleh kapan dia ya? Ibda'u bima bada Allah. Ada ibda' bima bada Allah, ada ibda'u bima. Setar saja sebagaimana Allah setar. Karena otaknya otak sahabat yang bersih, pleng online. Langsung. Oh, inna sofa wal marwata min sya'airil. Oh, berarti dari bukit sofa. Lah yang ngomong siapa? Yang diajak ngobrol siapa? Lah kalau diajak ngobrolnya orang-orang yang nggak ngaji-ngaji ya, tidak gimana? Jangan hari sangi di mana? Itu be Allah. Daniel. Itu be Allah jangan. Benar tapi salah. Benar tapi salah. Salah serak. Artinya benar itu Nabi kepada sahabat. Tapi kita mah ditung-tung, digambar ini bukit sofa, ini bukit marwah, dari sinilah. Nah itulah diantara penerapan keilmuan itu harus dibaca. Ya. Saya pernah belajar manajemen dakwah, ya,
belajar nyolong Pak. Wong Masumi guru ini. Wong Robito, Pak Robito Masumi Wahabi. Nyolong ilmu manajemen dakwah. Jadi manajemen dakwah itu kita lihat suara terbanyak. Yang kita hadapi ini SD 60%, SMP 10%, SMA 10%, perguruan tinggi 10%. Nah, kita ajak bicara yang 60% aja. Jangan ngurusin yang pintar, supaya suara kita ini bisa diterima oleh orang baik, orang banyak. Jangan semua ilmu yang ada di dada kita dikeluarin, mubeng serong. Itu. Jadi dalam manajemen dakwah juga harus melihat situasi kondisi yang dihadapi, berapa banyak keilmuan jamaah, latar belakang pendidikannya apa. Nah, kita sesuaikan supaya ilmu kita keterima. Amin ya robbal. Itulah namanya ilmu manfaat. Makanya saya alhamdulillah. Kalau saya kemarin habis itu nyelesain karangan Sanawawi yang baca anak saya yang mulai di masjid. Ceritanya beli wedus pecah. Benar beli wedus. Beli wedus ini RWB ini RW Kardekan. Hatam jangan beli wedus. Nurut ya. Cocok. Jadi saya tuh sama aja. Sebenarnya Kinawa itu sudah komplit. Baik ilmu nahu, tafsirnya, hadisnya, ilmu ulumul tafsir, ulumul Qur'annya, terus sampai hadis mutalah hadis, sampai ilmu fikih, sampai tasawuf, sampai ilmu tata negara. Kayak mengerti ke negara. Ngurus negara kita bisa baca takrib. Ayo, anak camat bisa baca sepatulnya takut baik gitu. Tapi kiai mah bisa ngerti negara. Bagaimana membangun negara? Ada wilayah, ada masyarakat, diangkat satu pimpinan, dibuat undang-undang, berbentuklah negara. Gitu Ini ilmu tata negara. Sudah begitu, bagaimana menata ruang? Bagaimana menata kota? Ada karangannya Syekh Nawawi Tanara. Darah ini bangku pojok sawakan bodoh, ngerti lah. Syekh Nawawi Tanara keilmuan. Bagaimana tata ruang, tata kota, bagaimana hak kepemilikan tanah diatur, ada. Bagaimana cara amwat, menghidupkan tanah yang tidak digarap, ada. Duduk agraria, tukang agraria mau bisa macam Ihyaul mawat, paslun pi ihyaul mawat ya. Pasal dalam menerangkan tanah yang milik belum ada kepemilikan harus dijelaskan. Maka negara harus menyiapkan per orang itu ada surat buktinya. Dibuatlah sertifikat Pronata duduk Prona ya. Dulu zaman Soeharto Prona ya. Kepemilikan. Pintar ke Nawawi lah. Pintar ke Nawawi. Apalagi Imam Ghazali itu di dalam tata ruang dan tata kota. Ihya Ulumuddin lihat di situ. Ada itu ilmu tata negara, tata ruang. Itu di atas bantaran sungai dengan jarak 50 meter, jangan ada bangunan, nggak boleh. Kemudian di jalan raya itu tidak boleh ada kanan kiri ada pedagang kaki lima, haram itu. Kalau menurut Ihya Ulumuddin, berarti kan orang dulu sudah antisipasi. Bahkan Nabi menata ruang, ya, tata kota Madinah itu orang non Muslim yang diangkat. Karena antum a'lamu bi umuri, kalian yang lebih mengerti urusan tata ruang. Jadi mengambil yaitu dari non Muslim. Bagaimana menata kota Madinah, tata kota Madinah. Jadi jangan dianggap
orang-orang pondok mengerti dan urusan tata ruang tata kota, urusan masalah solokan, urusan masalah pasar kaki lima, wih bisa. Cuman yang orang pantas bagi meronong-meronong mah sekedar ngaji doang. Masa sih jadi kepala pasar kiai? Ya sebelah matang. Ngajar ngaji baik, barokah, amin ya robbal. Masing-masing tugas, masing-masing tugas. Sebab diberi skill masing-masing. Manusia itu diberikan kelebihan masing-masing di bidangnya masing-masing. Jadi lanjut saja nanti, jangan jenuh, kita kumpul-kumpul, baca kitab, biasa sekarang rasa bahagia gitu. Ada perkumpulan pengajian yang punya rujukan jelas kesanadannya, sanadnya dari Cidau dari Bupati yaitu Abdul Halim dari Asnawi Ceringin dari ke Nawai Tanara. Nah, itu sampai ke Jalaluddin Sayuti, Jalaluddin Mahali. Nah, itu Abi Bakar Sata, Jainuddin Melebar, Ibnu Hajar yaitu penyeguru yaitu Jalaluddin Sayuti, Jalaluddin Mahali. Dan ada Fatawi seluruh fatwa Imam Jalalain ada 2 jilid. Nah, nanti dibuka itu juga biar kita usilah kita mati dikit tunggu tamat kita. Ini banyaknya Fatawi Jalaluddin Sayuti itu fatwa macam-macam dalam bidang ilmu fikih dan ilmu. Nah, makanya ada kembali lagi di dalam memahami Al-Quran itu, yaitu hasil yaitu Quran, hadis, ijma, dan dibarengi dengan yaitu ijtihad, disebutnya pelakunya mujtahid. Contoh, nah, kalau sifat 20 ya, selain wujud itu ada dalam Quran. Kidam bako muhalafatul lihawadisik yang mungkin nafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiron, itu ada pasti ayat wa kana Allah sami'an basiron wa kana Allah ghafuran, ada dalam Quran. Tapi wujud Allah oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari tidak ditemukan di dalam Quran. Itu hasil ijtihad. Sifat wujud itu ada. Artinya ada yang ada yang mengadakan segala yang ada. Kita ada diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Nah, jadi kita ada diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Tidak mungkin ada sendiri, pasti ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan? Dijawab oleh ayat lain, Allahul ladzi khalaqas samawati wal Allah. Namanya Allah. Jadi sifat wujud itu hasil ijtihad yang mereka tidak pakai sifat 20. Ada saudara kita yang di luar mazhab Abil Hasan Al-Asy'ari tidak memakai sifat 20. Lah, memahami adanya Allah itu kan hasil ijtihad. Karena kita ada diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Saya sering ngomong di dalam bahasa Arab, ana aku, huwa iya, anta kamu, anta mati, huwa iya mati, ana mati, ada anak yang nggak mati. Terus-terusan. Anta yang gak mati, huwa yang gak mati. Siapa? La ilaha illa huwal hayyul gak mati. Anta, kau mati. Ada yang gak mati. La ilaha illa anta. Antanya maksudnya Allah. Tidak ada yang bersembah kecuali engkau. Jadi anta itu yang gak mati. Tahu anta-anta yang ada ini mati semua. Kecuali anta yang ada dalam Quran, la ilaha illa anta. Siapa namanya? Allah yang dimaksud. Ana, ya aku bangga jadi anak PKI. Aku. Mati aku itu mah. Yang gak mati, la ilaha illa ana.
Siapa yang dimaksud ana di situ? Allah. Itu mah nggak mati. Sebab wujud tidak mbak. Dan terusnya mukhalafatun lil hawa, berbeda dalam segalanya. Dalam kepemilikannya, dalam keratonnya beda, dalam kekuasaannya berbeda. Itu beda lah. Jokowi diamuk 20 PG bubar. Bener ya? Ya, demo Sumatera Jawa KB nolak, bubar itu. Bubar. Jangan 18.000 pulau lah. Kan Indonesia itu terdiri 18.000 pulau. Dalam sekolahan yang digarap baru 12.000 pulau, masih kosong 6.000 tuh. Bener sih nanti. Itu yang diperbutkan. Demo. Allah demo sedunia. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnatun qawmu ala qalbin wahidin. Allah tah dari zaman awal sampai yaumil kiamat, jin setan makayangan berikut tunduk, tidak menambahi kekuasaan. Sebaliknya, jin setan merkayangan dari zaman awal sampai akhir menolak kebijakan Allah. Mana kosong mimma indi, tidak akan mengurangi kekuasaan, wilayah kekuasaan. Beda kan? Mukhalafatun lil hawa. Terbatas manusia 5 tahun. Allah mentambah batas. Paling gagas ya Fir'aun 500 tahun. Tapi modal 500 tahun. Namrud ribuan tahun, modal. Masa iya dinas 5 tahun doang, gak sombong. Doang geringan di rumah sakit. Fir'aun jangan pernah gering kan? Fir'aun gagal belum pernah gering, hebat. Angarana istijrat. Nah, kembali lagi dalam persoalan kajian, jalan teruskan aja. Ya nanti kalau pengen nambah wawasan, sawinya dibaca penjelasan dari tafsir Jalalain, atau juga itu tafsir Jamal Futuhatul Uluyyah nikmat di Arab alhamdulillah mubtada qudra kalamat rabbana itu madar dalam huruf jar Allah majrur kudu jar sajumlah jar majrur taluk dari khabare alhamdulillah irici Quran, bayangin ya Allah. Jadi kalau orang belum bisa menyusun kalimat dari bismillah sampai palak pinas mondok dikit. Artinya bukan begitu. Jangan menganggap cukup dengan keilmuan yang ada. Kalau kita baca, waduh, jadi dan Quran. Apalagi itu babak. Nama wakaf. Oh iya ya. Masya Allah. Jadi tidak akan kenyang orang mengkaji ilmu. Begitu juga tidak akan kenyang orang yang menggali harta. 2 perkara tidak membuat kenyang. 1 galian ilmu, 2 galian harta. Yang terbaik adalah kita menggali ilmu supaya kita masih dalam posisi dalam keadaan lagi ta'lim. Amin ya rabbal. Pada adik-adik ya harus tekun. Sebab bahwa adabul ulumi bukan itu. Siapa tuh? Syarat daripada belajar itu ada 6 persyaratan. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Ingat, tidak akan mungkin berhasil ilmu kecuali dengan 6 syarat. Ada 6 persyaratan keberhasilan itu. 1, zakaul, cerdas. Otaknya cerdas. IQ-nya hebat. Tapi tidak cukup dengan kecerdasan. Wahisun, harus ada kesungguhan. Kalau cerdas ada, kesungguhan nggak ada, nggak hasil ya. Ada semangat. Bagaimana orang harus bisa. Wastibarul, harus yang perempuan jangan cepat-cepat pengen dinikahin lah. Nanti juga ada pasangan-pasangan udah di sana ditulis sama Allah. Wabulgatun, memang ada biaya lah. Ada siapa ngaji nggak ada biaya? Di dalam Fathul Mu'in, wa yajibu alal wali ujratu taklim, fikih itu. Biaya pendidikan itu wajib bagi wali murid. Itu fikih. Cuman dusun lah mengajar Quran jalur bayaran.
Iya wong Banten mah sebodoh belas segala be. Alhamdulillah orang segala naik ke bos. Daripada bayarin 5.000 bulan berbayar ke bos. Apa aja yang banyak bulan langsung apa? Apa sudah? Benar kenapa-napa. Bah, yang ke bebak ya. Alhamdulillah. Miliknya nggak diduga-duga. Jadi apa-apa jangan terkepus. Jadi dakaun, wahirsun, wastibarun, wabul. Berapa biaya sekali berangkat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bacaan menakib? Sekali berangkat 60 dinar. 1 dinar 25 gram. Berarti 1 kali berangkat 1,5 kilo. Kalau 800 berarti 1.200.000.000 sekali berangkat. Sekarang anak 10 tahun dibawain 1.200.000.000. Tak mondok malulin. Beborong narkoba pasti. Ya Abdul Qadir itu Masya Allah ya 1,5 kilo. Kalau diuangkan kan kali 800 aja sekarang LM-nya. Tahu aja lagi. Nah ya kan 1,2 ya. 1,2. Well, mudah-mudahan berbeda bicak itunya. Ingat, mondok mana, hotel mana, ujung-ujung. Tetap ada wabul ghatu. Yang keenamnya wa irsyadu ustadin, gurunya benar-benar pengen mencetak anak waladun soleh. Amin ya rabbal. Itu namanya satu paket ya. Jadi satu paket antara si murid dengan orang tua dengan kiainya. Kalian sungguhan minta bukan sekedar diajak, tapi Allah jadikan santri-santri saya jadi orang yang ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di lain kesempatan bisa ngobrol. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.